Halo, halo. Sekarang saya lagi main ke toko pertanian, kios pertanian Jaya Jahra ya. Karena sesuai nama, jadinya saya sekarang sebutnya toko pertanian Jaya Jahra. Ya, toko atau kios ya secara prinsip sebenarnya sama aja. Nah, ini di bagian depan, ini mungkin nggak terlalu besar, tapi kita kasih tulisan toko pertanian Jaya Jahra itu menyediakan apa saja. Ada 3 jenis, ada sarana pertanian, itu meliputi alat pertanian, media tanam, kompos, tanah lembang, sekam, dan lain-lain. Kemudian pupuk, obat tanaman, pot, polybag, benih sayuran, dan bibit tanaman. Kemudian untuk hasil pertanian, itu menyediakan telur bebek, telur ayam kampung, telur entok, pisang kepok, pisang ambon, pisang raja bulu, pisang tanduk, serta anakan ayam, entok, dan anakan bebek. Kemudian untuk lain-lainnya, di sini ada minuman tradisional, ada bajigur, ada bandrek, ada sekoteng, ada wedang, ada jambu air, ada rambutan, itu sifatnya musiman, serta cempedak. Nah, kita lihat dulu. Sekarang kita masuk ke sini. Ya. Kita masuk ke sini, kita lihat. Di bagian depan ini saya ada tempatkan bibit-bibit jambu air madu Delhi dan jambu dalhari. Kemudian ini sudah cukup rimbun ya, ada bahkan beberapa yang dia ini sudah mulai berbuah, ini berbunga dia, dan ukurannya juga cukup besar. Di sini ada jambu air citra, pakai potnya juga pot yang besar. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli bibit jambu, pinginnya yang sudah siap berbuah, ini di sini sudah tersedia. Kemudian di tengah, saya memaksimalkan tempat. Ini saya juga ada tanam anggur sebagai sampel. Jadi selain di kebun anggur Jaya Jahra, saya juga di toko pertanian ada tanam bibit anggur. Kemudian di bagian sini, ini ada jambu semua. Kemudian di tengahnya ini ada pohon pepaya. Ya. Nah, di sini juga ada bibit-bibit pepaya. Di sini ada bibit pepaya California. Ini yang kita semai dari biji. Apa kelebihan bibit pepaya di Jaya Jahra dibandingkan dengan di tempat lain? Ini bibitnya pakai benih F1. Jadi pakai benih yang langsung dari awalan, bukan dari buah yang dipetik kemudian dikumpulkan bibitnya kemudian disemai. Tapi ini pakai bibit F1 karena biasanya kalau sampai dia sudah cukup besar dan anggaplah misalkan belum ada yang beli, itu ya saya tanam sendiri di kebun Jaya Jahra, baik yang di Kerawang maupun yang di Tambun. Kemudian ini ada bibit Markisa Madu. Ini ada Markisa Madu. Ini mungkin bibitnya agak istimewa karena merupakan bibit sambungan. Jadi biasanya dari yang biji disambung dengan bibit yang dari pohon yang sudah cukup besar. Ini saya memang beli di teman-teman yang ada di komunitas tanaman Markisa. Jadi ini jenisnya Markisa Madu. Nah, selain dari jenis bibit yang seperti ini yang stek, saya juga ada bibit yang saya tumbuhkan sendiri. Jadi saya semai, kemudian saya tunggu dia sampai cukup besar, kemudian saya kumpulkan dan nanti saya siapkan juga sebagai bibit. Jadi di posisi-posisi ini di sini ada bibit cempedak ya. Ini ada yang sudah cukup tinggi, bibit cempedak. Ini bibit cempedak juga hasil semai sendiri dari tanaman yang memang sudah terbukti buahnya itu bagus ya. Jadi di sini ada bibit pepaya California, kemudian bibit cempedak yang memang sudah hasil, bibit jambu. Dan saya juga ada tanam nih bukan cuma satu, ada beberapa bibit anggur ya di sini. Ini sekaligus sebagai sampel. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang main ke toko pertanian, kemudian mau lihat apakah ada contoh jenis bibitnya, itu ya sudah langsung ada contohnya juga di sini. Ya.
Kemudian, nah di sini ada semai bibit cabai. Ya, ini kalau sudah seperti ini, biasanya nanti akan dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Ya, ini biasanya kalau sudah seperti ini, sudah cukup bagus, nanti akan dipindahkan ke polybag yang cukup besar. Dan ini nggak cuma satu, saya ada beberapa ya, seperti ini. Ada cukup banyak. Jadi posisinya sebenarnya ingin memaksimalkan tanaman-tanaman. Kemudian di sini nih ada contoh juga nih. Di sini ada beberapa contoh bibit cabai yang sudah cukup besar. Nanti ini akan dipindahkan ke pot yang memang bisa pertumbuhannya lebih besar. Jadi kalau misalkan nanti sudah jadi, dia bisa memperkaya posisi di sini. Di sini juga ada bibit anggur. Ya, ini ada 2 buah yang taruh di sini. Ya, nanti ini harus dipindahkan ke tempat yang kena sinar matahari. Karena kalau tidak kena sinar matahari, dia beda nih, kelihatan bedanya. Tanamannya ini daunnya pucat dia. Jadi tidak segar. Kemudian batangnya juga kayak batang yang lemes. Ini nanti bisa sambil diulang lagi. Kemudian di sini, ya, ini saya sudah mulai tanam. Ini contoh yang saya manfaatkan. Jadi ada bibit pepaya California. Itu sekalian saya manfaatkan, saya tanam bibitnya di sini. Di sini ada 3, nanti ditambahkan lagi. Jadi daripada terlalu besar di polybag, misalnya seperti ini nih. Ini ada sudah di polybag dan sudah cukup besar, sudah siap dipindahkan. Kalau misalkan belum ada yang beli, ya lebih baik saya tanam langsung di sini. Ya otomatis itu memang konsekuensi logis. Tapi saya juga rutin. Kalau misalkan yang lain sudah sebesar ini, kemudian ada temennya yang sudah sebesar ini, nah saya ada semai lagi. Seperti ini. Karena bibit pepaya itu kan butuh waktu sampai beberapa bulan. Jadi kalau dia sampai sebesar itu, bisa lebih dari 1 bulan. Sambil menunggu, nanti saya simultan. Itu memang kalau bicara, ya anggaplah resiko kita menyediakan bibit, ya selalu ada kemungkinan bibitnya udah kegedean. Nah dalam konteks anggur atau tanaman yang lain, kalau bibitnya dia udah kegedean ya malah lebih bagus. Karena kita bisa pangkas, bisa kita jadikan kayak semacam bibit yang sudah cukup tua atau sudah cukup besar. Ya. Sama juga untuk yang jambu, untuk tanaman-tanaman lain, saya nggak terlalu khawatir. Gimana kalau misalkan bibitnya tambah banyak, terus misalkan masih belum banyak yang beli, ya itu konsekuensi logis. Resiko lah kalau bicara kita jualan. Tapi kan juga masih bisa dimanfaatkan. Kayak jambu misalkan kita bisa pangkas, atau kita bisa pindahkan ke pot yang lebih besar, atau ditanam langsung di tanah. Sebagai sampel, pas misalkan di toko pertanian sini. Kemudian kita lihat ke dalam. Ini masih sama seperti dulu, kita lihat ke depan dulu. Nah ini contoh pohon cabai. Ini yang disemai dari bibit kecil. Kalau dia sudah cukup besar, dia dipindahkan ke pot. Bisa ke pot, bisa ke polybag yang ukuran yang sama. Kenapa? Karena nanti dia kan udah ada nih buahnya. Seperti ini. Ini cabai rawit. Cabai rawit. Ini biasanya ada teman-teman yang tidak mau nunggu. Daripada dia nunggu mesti nyemai dari biji, kemudian bibit kecil, bibit besar, nggak sabar, lebih baik beli yang sudah jadi, udah langsung sekaligus pot-potnya. Jadi dia sudah ada buahnya, istilahnya tinggal menikmati hasil. Nah hal seperti ini yang saya pingin Bang Adul sama Satir yang jaga toko itu memaksimalkan waktunya. Jadi di sela-sela waktu misalkan sambil nunggu pembeli, dia bisa menyemai bibit-bibit atau biji cabai, terong dan yang lain-lain, termasuk kangkung, bayam merah atau lain-lainnya, supaya waktunya lebih efektif dan efisien, dan juga bisa jadi manfaat. Nah saya ambil contoh misalkan dari sisi biji ini, kalau dia di banyak, kalaupun tidak ada yang beli kan hasilnya tetap bisa kita ambil. Ya. Sekaligus ini jadi sampel. Kalau ada yang tanya, saya mau beli biji cabai misalkan, itu kualitasnya gimana, hasilnya gimana? Ya kita udah langsung ada nih, contohnya seperti ini. Ya.
Ini contoh untuk yang cabai. Kemudian di sini ada bibit anggur. Ini ada beberapa ya. Nah, kadang tantangannya kalau dia media tanamnya nggak diperhatikan, nanti dia tanamannya kayak merana seperti ini. Makanya dia mesti dipupuk secara berkala supaya kualitasnya bagus. Ya. Untuk yang lain-lain, di sini sudah ada kulkas. Ya, ini ada minuman. Kemudian di bagian bawah saya menempatkan telur yang didatangkan dari rumah kabin JJ Jahra untuk dari peternakan. Ini kalau misalkan ada yang mau beli telur bebek, telur entok, kemudian telur ayam kampung, ya itu bisa tersedia di sini. Kemudian yang lain-lainnya sama ya, untuk pot, ada kelengkapan juga ini, benih ini sudah cukup lengkap, ada termasuk minuman tradisional. Saat musim dingin ini, pas musim penghujan ini cocok buat minum-minuman yang hangat. Kemudian di depan sini, ini ada telur, ya, karena kami rutin biasanya mendatangkan telur dari, selain yang ditaruh di kulkas, ini juga ada yang ditaruh di luar, telur bebek, telur entok, dan ayam kampung. Kemudian ada media tanam dan lain-lain. Jadi secara prinsip, kalau buat saya namanya kita usaha, ya mungkin ada posisi misalkan ya sepi, ada posisi misalkan pembelinya masih sedikit. Kalau dari sisi resiko namanya jualan, kadang dulu waktu saya masih kecil jualan es mambo, es yang lilin itu, ya ada perasaan, aduh kasihan juga nih orang tua saya. Kalau saya jualan ternyata nggak laku. Padahal kalau dipikir ya orang tua saya, ibu saya juga maklum. Memangnya kita bisa paksa orang lain beli atau enggak. Dalam konteks sekarang sudah usaha, ya kita jadi cari cara. Gimana caranya supaya bisa menjual sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau saya jualan bibit pepaya, saya jualan biji-biji tanaman, sayuran, itu kan bukan sekedar saya niat jualan sesuatu saya dapat untung, tapi memang ada manfaatnya. Ya kita bicara penghematan, kalau kita tanam cabai sendiri satu waktu mungkin kita butuh ya lebih efektif juga. Kita nggak beli cabai setengah kilo atau 2.500 atau seperempat atau berapa, tapi cabainya kebuang. Kalau kita tanam sendiri biasanya kita lebih menghargai, dan kita bisa petik yang memang kita butuhkan saja. Itu kan cabainya ada di pohonnya. Itu kalau bicara cabai. Belum lagi kangkung, belum lagi bayam. Kita juga bisa lebih menjamin kebersihannya. Kan kita nggak mungkin. Kalau kita tanam sendiri, misalkan siramnya sampai ke tanam-tanamannya, misalkan pakai air got, ya pastinya kan kita juga perhatikan. Ya memang kalau disiram ke akarnya sih nggak pengaruh, tapi kalau kesiram ke buahnya atau tanamannya kan juga nggak bagus gitu. Kalau kita tanam sendiri itu lebih efektif, lebih efisien, kemudian juga bisa menyalurkan hobi yang kita mungkin apa ya kebiasaannya rebahan atau apa, mungkin kita ada gerak juga, ada kegiatan lah istilahnya, ada aktivitas, kena sinar matahari, badan juga lebih sehat gitu. Kira-kira udah cocok kan nih saya buat iklan jualan ya. Jadi kembali ke yang tadi ya, salah satu kendala kalau kita usaha itu memang menghadapi misalkan fase-fase awalan, fase-fase saat misalkan kita masih posisi mencari pembeli, mencari pelanggan gitu. Ini pun di JJ Jahra sudah ada beberapa pelanggan yang rutin beli media tanam, beli pupuk, kadang juga beli bibit tanaman. Kayak bibit-bibit pepaya ini sebenarnya sangat menarik karena pepayanya itu memang kita udah praktek sendiri. Sudah saya tanam di rumah kabin JJ Jahra dan jenisnya jenis yang pendek, buahnya banyak. Kalau misalkan saya punya lahan yang cukup luas saja, ya lebih baik saya tanam-tanam sendiri saja. Ya, karena hasilnya itu bisa lebih maksimal. Kalau kita punya lahan terbatas di perumahan, di pekarangan depan atau belakang, ya ini cocok juga ditanam 1 atau 2 pohon. Kita lihat, kita buktikan. Jadi nanti kalau pas sudah dapat hasil, oh ternyata memang bisa ya. Pohonnya nggak terlalu tinggi, buahnya banyak, dipupuknya juga bisa lebih maksimal. Itu kan hasilnya ke kita juga. Kayak markisa di sini. Ini mungkin pohonnya baru seperti ini. Nanti kalau dia sudah besar, sebagian saya tanam di sini, udah rimbun,
saya tinggal nikmati hasil. Jadi suasana juga lebih adem, saya juga dapat hasil dari sisi buahnya. Ya seperti itu. Kalau saya bicara usaha, ya baik di Excellent, di Activa, di JJ Jahra, baik yang sifatnya perusahaan IT maupun toko pertanian seperti ini, ya namanya tantangan mungkin bikin kita, kalau kita nggak sampai kalah ya harusnya jadi kita makin belajar makin lebih bagus lagi ya. Mungkin terkesan seperti saya menghibur diri sendiri tapi ya ini sebenarnya buat training, bukan cuma buat saya, buat kawan-kawan. Kalau namanya kita usaha ya kita pasti ada proses lah sebelum kita bisa dapetin hasil yang bisa lebih maksimal. Mungkin itu sejauh ini untuk yang update terkait dengan toko pertanian JJ Jahra. Bagi rekan-rekan yang ingin main, ya tinggal diketik di Google Maps JJ Jahra Excellent Farm, itu harusnya bisa langsung merujuk ke sini. Kalau misalkan mau main, mau lihat-lihat bibit, mau konsultasi, mau ngobrol, atau bahkan ingin lihat kebun anggur JJ Jahra, itu lokasinya tidak jauh dari toko pertanian. Itu bisa kontak ya ke Bang Adul atau Bang Satir, itu bisa langsung kontak situ, atau bisa juga kasih komentar di video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Jahra.